Halo, eh, mau nggak mau kita terpaksa harus memilih. Katanya sih presiden terpilih. Sekarang sedang digadang-gadang untuk menseleksi para calon menterinya. Saran saya untuk presiden terpilih adalah eh, jangan menggunakan menteri-menteri yang ada di kabinet sekarang. Karena menurut saya janji untuk 7% ekonomi itu gagal. Ternyata hanya di bawah 5% saja. Nah, untuk itu mungkin calon menteri yang menurut saya kredibel adalah ya tidak ada, karena bayangkan saja lima bulan terakhir ini deflasi, ya. Lantas industri-industri pada terpuruk. Ya, untuk Menteri BUMN itu Erick Thohir itu mendingan jangan jadi menteri lagi. Biarkan saja beliau menjadi konsentrasi untuk ngurusin PSSI, lebih bagus karena lebih banyak traveling ke luar negeri yang ngurusin nonton sepak bolanya, untuk calon untuk ke tahap 3 Piala Dunia 2026. Nah, menurut saya jangan tidak jadi menteri, apalagi menteri ekonomi itu, menteri keuangan maksud saya. Itu Sri Mulyani itu gagal total itu, ya. Mengapa gagal ya? Karena tidak menciptakan ekonomi tumbuh signifikan sesuai dengan janji eh, pada waktu kampanye Presiden Joko Widodo. Lantas apa lagi? Ya saya rasa itu saja. Angkatlah menteri-menteri yang profesional. Kalau toh seandainya terpaksa ada menteri-menteri yang dari parpol. Nomor satu saran saya adalah berhenti jadi ketua umum parpol. Konsentrasi urusi ekonomi. Ya itu. Satu, kalau toh dia orang parpol, kalau ketum suruh berhenti dia. Tidak lagi menjadi ketua umum parpol. Dan kalau dia pengurus parpol juga suruh berhenti. Agar konsentrasi untuk ngurusi kementeriannya. Ya, nomor dua, jangan ada peng-peng. Peng-peng itu adalah dia pengusaha juga dan penguasa. Penguasanya jadi menteri. Sehingga nanti banyak hal-hal yang bias di situ, ya. Saran saya itu. Dan nomor selanjutnya adalah yang diperhatikan adalah masalah Menteri Tenaga Kerja. Menteri Tenaga Kerja itu harus paling tidak mempunyai staf ahli itu selevel eselon 1, ya bukan sekjen lah ya, selevel eselon 1 di Departemen Tenaga Kerja itu untuk ngurusi ekspor tenaga kerja, ekspor kita ke luar negeri, ya, untuk daerah Eropa. Harus ada. Bisa dibuat dua, Eropa Barat sama Eropa Timur. Karena untuk peluang-peluang mengirim tenaga kerja profesional di sana banyak, ya, karena kan di Eropa itu nyaris zero growth, ya, artinya pertumbuhan penduduk itu sangat kurang, ya. Dan selanjutnya itu untuk Eropa. Selanjutnya adalah Timur Tengah. Nah, itu Timur Tengah itu penting itu ditempatkan di sekitar hubnya itu di Abu Dhabi. Ya, di Abu Dhabi itu nanti untuk bisa melayani tenaga kerja yang mau ke Saudi Arabia, yang mau ke Dubai, yang mau ke Kuwait, bahkan mungkin ke Libya. Itu untuk Timur Tengah satu. Sehingga kita punya 3 ya, staf ahli yang selevel eselon 1 lah, ngurusi itu konsentrasi. Selanjutnya untuk Asia Timur. Asia Timur itu nanti kita bisa ngurusi tenaga kerja yang ingin bekerja di Hong Kong, Korea Selatan, dan juga Jepang, serta Taiwan. Nah, itu harus konsentrasi sehingga paling tidak 4 ya. 1 Eropa Barat, 2 Eropa Timur, 3 di sekitaran Timur Tengah. Nah, selanjutnya adalah di Asia Timur. Nah, itu nanti bisa ngurusi. Nah, kalau untuk yang Malaysia sama Singapura itu gampang lah, diurus dari Indonesia bisa, ya. Nah, itu sehingga paling tidak staf Menteri Tenaga Kerja itu ada 4. Nah, menterinya sendiri itu membuat kebijakan
mungkin bisa memperhatikan masalah ini vokasi, ya, masalah vokasional dari Sabang sampai Merauke. Sehingga coba Anda bayangkan, tukang di Jabodetabek itu untuk orang-orang yang asli Jabodetabek itu tidak ada, nyaris sedikit lah ya. Itu semua rata-rata dari Jawa. Nah, berarti kan ilmu untuk menjadi tukang itu kan tidak mudah ya, tidak susah juga sebenarnya. Apabila ada menteri yang khusus ngurusi vokasional. Nah, lantas untuk menteri apa lagi? Menteri UMKM. UMKM itu menurut saya gagal juga. Gagal itu UMKM itu. Dan kemarin itu apa yang diurus coba UMKM? UMKM itu mestinya harus benar-benar yang menengah, dari kecil menengah bisa naik tingkat atas. Dan sarankan untuk UMKM yang sudah maju di menengah mau ke atas itu diusahakan agar mereka bisa IPO, ya, bisa menjual sahamnya untuk go public, untuk sehingga seperti kita ini bisa beli sahamnya kalau memang misalnya perusahaan tersebut maju, ya. Contohnya aja misalnya salah satu nama warung makan itu kan kalau sudah maju dia tersebar di seluruh Indonesia, ya, disarankan untuk go public gitu ya. Karena dari jutaan perusahaan yang ada di Indonesia ini yang go public cuma di bawah 1000, kurang lebih 100. Sehingga kurang banyak itu. Nah, untuk semua pejabat trias politika dilarang bisnis. Itu ya, presiden dilarang bisnis. Mereka hanya boleh bisnis beli saham. Jangan ada mantan dirjen pajak yang masuk penjara itu, ternyata dia juga membuka sebagai konsultan pajak. Itu salah. Nah, anggota DPR juga diperhatikan itu. Banyak yang mereka tuh buka usaha umroh haji. Ini konyol. Atau enggak, mereka juga masih buka sebagai pengacara. Itu dilarang itu, ya. Dilarang. Sehingga seperti Cina itu begitu jadi pejabat mereka langsung tidak boleh menjabat, tidak boleh berbisnis, ya. Kita katakan peng-peng itu mereka menjadi pengusaha dan juga menjadi penguasa, ya. Seperti orang-orang trias politika itu mereka semua punya bisnis. Paling tidak kalau untuk di daerah, di kabupaten kota, dia nanti istrinya punya bisnis catering, punya bisnis suplai bunga, punya bisnis ATK, ya. Macam-macam itu saya tahu tuh dari semua pemerintahan kabupaten kota. Provinsi sudah jangan bicara kalau masalah provinsi. Kabupaten kota tuh banyak sekali mereka itu melanggar aturan. Kalau toh tidak langsung istri atau anaknya pejabat, mereka menggunakan atas nama orang, saudaranya dari mana kayak itu sudah jadi pengusaha juga. Nah, itu salah, itu benar-benar menyalahi aturan. Mestinya begitu, dilarang. Sehingga nanti untuk kedepannya itu Indonesia betul-betul ekonomi itu meningkat, ya. Untuk UKM Jabodetabek ini coba Bapak perhatikan, ya. Contohnya itu tukang kompor tradisional yang di sekitar Cawang itu. Dari dulu sampai sekarang tidak meningkat usahanya. Mengapa itu Menteri UKM tidak merangkul, dijadikan dari kecil mereka menengah mungkin bisa ekspor. Saya yakin tuh apabila promosinya bagus, itu kan orang-orang barat, orang-orang Eropa sana atau orang-orang Amerika tuh mereka juga senang ya dengan produk panci, kompor yang tradisional, yang handmade, yang buatan tangan itu, ya. Nah, itu harus ditingkatkan itu. Selanjutnya, tadi lupa saya untuk eselon 1 yang ngurusi tenaga kerja. Untuk urusan Amerika satu lagi kurang. Berarti kita harus meng-hire paling tidak 5, ya. Asisten Menteri Tenaga Kerja itu paling tidak 5. Untuk Eropa Barat, Eropa Timur, Asia Timur, Timur Tengah, sama Amerika. Nah, Amerika ini untuk melayani semua Amerika lah, ya. Kalau Afrika kita libatkan itu nanti yang di Timur Tengah, ya. Afrika juga kurang banyak ya mencari tenaga kerja dari Indonesia kalau Afrika, ya. Hanya Afrika Utara saja, Libya, Mesir dan sekitarnya. Oke, saya rasa itu saja, dan saya yakin apabila kementerian seperti itu dirombak,
saya yakin bisa berkembang. Dan dimaksimalkan untuk menteri-menteri yang sekarang jangan digunakan, Pak, karena mereka terbukti tidak perform ya. Hanya Erick Thohir ya, menteri yang dan jangan lagi dia jadi menteri, biar saja beliau mengurusi untuk masalah PSSI yang lebih mengglobal urusannya kan. Nanti dia menemani untuk pertandingan besok ke Cina gitu ya. Selanjutnya nanti dia bisa ke Australia, tandang away, dan ngurusin nanti dalam negeri juga. Oke, saya rasa itu aja. Nanti untuk selanjutnya saya akan sarankan juga untuk pemerintahan sekarang dari sisi per kementerian apa yang harus diperbuat kira-kira sehingga perekonomian kita meningkat. Oke, terima kasih. Bye bye.